peserta didik kita itu saat ini kan rata-rata adalah generasi Z kan. Iya, betul. Sudah tidak lagi milenial karena milenial itu generasi saya. Gitu. Generasi saya juga. Iya, itu milenial. Sekarang sudah generasi Z. Apalagi di bawahnya nanti Ada sebentar lagi alpha. kita sudah akan menghadapi generasi alpha. Generasi yang memang identik dengan dunia digital. Generasi yang terlahir di era digital. Sehingga apapun keseharian mereka itu sudah sangat akrab dengan gadget begitu. 3, 2, 1. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama saya Mr. Didin di acara Podcast on Madrasah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya, Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren Matlul Falah. Bersama kami di sini yaitu Pak Agus Sya'roni. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. ya. Selamat datang di studio kami di MTS Negeri 1 Pati ini, Pak. Ya, luar biasa ini. Ya, studio yang hebat. Baru pertama kali datang ke madrasah kami ini ya, Pak? Ya, sebetulnya sudah yang kedua kali. Kedua kalinya. Cuman yang pertama sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi ini perubahannya luar biasa. Kan? Iya. Menurut Bapak bagaimana perubahan saat ini, Pak, daripada yang sebelumnya? Saya pertama ke sini kurang lebih ya, kalau tidak salah ingat itu tahun 2007 kalau tidak 2007. salah. Ya, 2007. Artinya kan sudah lama sekali ya. Lama sekali. Nah, tentu perubahannya sudah banyak ini kan. Kalau bangunan mungkin beberapa masih sama ya. Iya. Tapi tentunya sudah sangat lebih baik lah sesuai dengan tagline-nya madrasah itu kan madrasah hebat. Dan martabat. Nah, saya rasa MTSN 1 Padi ini menjadi salah satu madrasah terkemuka di Jawa Tengah tentunya. Itu saya rasa. Alhamdulillah. Iya. Sekarang sudah banyak perkembangannya di sini, banyak bangunan-bangunan baru, program-program pun baru. Semenjak pandemi ini adanya studio ini juga sangat baru sekali. Oh iya. Ya, pandemi memang mendorong semuanya untuk kreatif. Betul sekali. Iya, mendorong semuanya untuk kreatif. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana kita tetap menyampaikan informasi dan tetap beraktivitas meskipun dengan pembatasan-pembatasan yang ada. Saya rasa ini luar biasa. Kalau di kampus sendiri apakah ada kendala-kendala tertentu, Pak, selama pandemi ini? Yang dulunya masuk sekolah, masuk kuliah kan, sekarang sama-sama virtual kan di sini. Bicara kendala tetap ada ya. Bicara kendala tetap ada, cuman kendalanya nampaknya tidak sebesar seperti yang ada di jenjang pendidikan di bawahnya. Sebenarnya begini, kalau tadi menyinggung soal pembelajaran ya, soal pembelajaran. Pandemi ini kan seolah-olah membukakan mata kita, dan ini merupakan sebuah momentum bahwa konsep belajar dan pembelajaran itu sekarang sedang menuju ke sebuah perubahan. Betul sekali. Kalau beberapa dekade yang lalu, beberapa waktu yang lalu, belajar dan pembelajaran itu kan identik dengan tatap muka. Seolah-olah pembelajaran itu ya selalu tatap muka. Padahal dalam kajian teknologi pembelajaran sebetulnya model pembelajaran online misalnya ya, atau yang kita kenal sebetulnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah pembelajaran online itu ya sudah puluhan tahun yang lalu sebetulnya dikaji, bahkan modelnya sudah diuji, efektivitasnya sudah diuji, sehingga model-model yang kita kenal saat ini itu sebetulnya sudah merupakan hasil kajian dari 10 tahun yang lalu sebetulnya. Nah, hanya saja memang pandemi ini kan mempercepat sebuah transformasi di bidang pembelajaran itu sebetulnya. Makanya kalau tadi bicara tentang perguruan tinggi, ya mungkin perguruan tinggi bisa lebih siap ya untuk menghadapi model pembelajaran secara jarak jauh, secara virtual seperti ini. Karena memang
peserta didiknya, mahasiswanya kan dari sisi usia sudah dewasa sehingga bisa untuk melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Artinya mereka lebih jauh mandiri, berbeda dengan kita di sini saat ini di madrasah sanawiyah, Pak. Iya, iya. Ya, tantangan tersendiri pun ada di sini itu. Betul, Ketika betul. diminta untuk virtual meeting, PJJ, apalagi dengan anak-anak kondisi yang ekonominya juga sangat minim itu juga ada di sininya, Pak. Iya. Nah, Ya, kalau saya begini, Mas Didin ya. Oke. Masalah ini muncul karena memang satu ketidaktahuan kita atau kekurang pahaman kita sebetulnya terhadap konsep pembelajaran jarak jauh. Ataupun kalau kita tahu tetapi tidak pernah memperhatikan karena Ya. seolah-olah itu bayangan kita sebelum pandemi itu tidak akan terlaksana atau mungkin sangat jauh beberapa tahun yang akan datang baru akan ada model pembelajaran virtual seperti itu. Nah, terus yang kedua, ya karena waktunya begitu cepat dan secara tiba-tiba sehingga belum ada persiapan sama sekali semuanya. kita tidak menyiapkan apa-apa gitu. Tapi bahwa pembelajaran dengan model jarak jauh dengan bentuknya yang online itu menjadi model pembelajaran yang akan datang. Taruhlah saat ini kita bicara tentang blended learning ya, bagaimana mengkombinasikan antara pembelajaran secara tatap muka dengan online. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya itu konsep yang sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Nah, cuman kita hanya menjadi tahu saja dulu, tidak pernah berpikir kapan itu kita akan diterapkan. Ya. Itu. Nah, terutama untuk jenjang dasar dan menengah ya. Salah satunya di MTS itu yang kita hadapi atau peserta didik kita itu saat ini kan rata-rata adalah generasi Z kan. Ya, betul. Sudah tidak lagi milenial karena milenial itu generasi saya. Generasi saya juga. Iya, itu milenial. Sekarang sudah generasi Z. Apalagi di bawahnya nanti sebentar lagi kita sudah akan menghadapi generasi alfa. Generasi yang memang identik dengan dunia digital. Generasi yang terlahir di era digital. Sehingga apapun keseharian mereka itu sudah sangat akrab dengan gadget begitu. Nah, makanya sebetulnya kita harus berangkat dari situ. Mau tidak mau, perubahan yang sedang terjadi ini, terutama perubahan di bidang atau perkembangan di bidang teknologi informasi itu akan berdampak dan menggeser pada gaya belajar siswa tentunya. Betul. Karena anak yang terlahir di era digital itu memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya kan sebetulnya. Dari itu guru-guru saat ini pun harus memahaminya ya Pak ya, bahwa yang kita ajar sekarang ini, yang kita didik adalah generasi Z. Harus. Bahkan nanti alpha. Iya, harus. Karena guru-guru yang lama itu kan ada old ya. Iya, iya. Bahkan kan milenial di situ. Oke lah begini. Iya kan metodenya kan lama-lama iya. tuh. Kalau kita pakai landasan teologis misalnya, landasan teologis. Sayyidina Ali kan pernah dawuh gitu bahwa didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya. Itu artinya memberikan gambaran kepada kita bahwa kalau kita memang sebagai guru itu ya harus mengikuti perkembangan anak didik kita, peserta didik kita. Ya bagaimana mungkin kita bisa transfer pengetahuan, transfer nilai, transfer keterampilan kalau tidak memahami karakteristik mereka. Nah, makanya di ruang ini mestinya kita harus memperbanyak ya pengetahuan, memperbanyak informasi dan mengembangkan keterampilan kita terkait dengan pembelajaran untuk generasi Z saat ini atau generasi di era digital seperti ini. Nah, bagi saya ya itu memang sebuah keharusan gitu. Harus ya. Iya, harus. Kalau semua guru harus mau update ya Pak di sini. Betul. Baik secara method, baik secara tekniknya dalam mengajar ya. Iya. Pertama memang betul mindsetnya. Mindset kita harus dirubah atau mindset guru-guru kita harus berubah. Kita berada di era yang sama sekali berbeda dengan era sebelumnya. Tetapi banyak ini Pak, beberapa sih sepengetahuan saya masih adalah guru-guru yang mempertahankan mindset lamanya. Ketika cara ia mengajar ya seperti ini, dengan cara ini yang bisa.
Ya. Nah, cara-cara seperti itu yang gimana Pak kira-kira Pak? Iya. eh Sebetulnya begini. Kalau kita berbicara tentang cara gitu ya, strategi, metode, eh, itu berkembang. Berkembang ya Pak. Tidak ada strategi atau metode itu yang tetap ya, yang selalu relevan sesuai dengan zamannya. Kalau materi bisa. Taruhlah misalnya kita di madrasah ya, yang sangat identik dengan pembelajaran agama. Gitu ya. Kita mengajarkan akidah akhlak. Oke, akidah akhlak gitu kan. Mengajarkan hadis kepada anak-anak, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Materinya sama. Ya kan, materinya sama, tidak mungkin kita rubah. Betul. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita mau belajar dari masa ke masa, materi itu berubah, tetapi cara itu berkembang. Tidak ada cara yang dari dulu sampai sekarang itu bertahan. Ya, pasti ada inovasi di dalamnya, pasti ada pengembangan di dalamnya. Meskipun tidak keluar dari cara dasarnya ya, atau strategi dasarnya atau metode dasarnya. Nah, pesantren pun saya rasa juga berkembang mengikuti Pesantren ya. Iya, pesantren pun juga berkembang. Madrasah harusnya juga berkembang. Nah, makanya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis kepada anak didik kita yang sesuai dengan dunia mereka, generasi kita saat ini, ya bagi saya itu mengembangkan strateginya, merubah metodenya adalah sebuah keharusan. Keharusan ya Pak. Iya, sebuah keharusan. Kalau kita mau jujur, sudahlah kita tahu di mana-mana sekarang itu ya. Kalau kita bertahan mempertahankan model klasik yang tanpa pengembangan begitu, ya pada akhirnya masyarakat yang meninggalkan kita sebetulnya. Iya sih. Ya. Kalaupun masih ada yang bertahan itu jumlahnya tidak banyak kan. Iya. Nah, itu fakta-fakta di lapangan seperti itu. Artinya kita harus tahu pasar kita, konsumen kita, murid-murid kita saat ini yang akan kita didik ya Pak ya. Iya. Nah, kalau untuk anak-anak baru ini Pak, apalagi nanti kalau kayak ini kan tahun ajaran baru ya. Ya. Nah, ini masa virtual lagi. Setahun kemarin kita sudah setahun pandemi ini. Ya kan, anak-anak ini di sini kalau di MTS Negeri 1 Pati ini rata-rata Zoom. Ya. Zoom, pakai e-learning dan lain-lain dengan berbagai metode yang digunakan oleh guru-guru. Nah, tingkat trust masyarakat itu seperti apa sih Pak untuk menciptakan agar ia mau mensekolahkan anaknya ke madrasah atau gimana Pak? Oke. Saya kembali lagi ke ini dulu, ke pembelajaran tadi ya, virtual ya. Dalam kajian teknologi pembelajaran, kajian kita itu sebetulnya belum ada model yang secara efektif dengan menerapkan pembelajaran online secara full. Belum ada Pak. Online. Tidak ada. Belum ada ya. Iya. Kenapa belum ada? Tidak ada. Karena apa yang kita ajarkan itu tidak semata-mata pada pengetahuan, tapi juga ada sikap dan keterampilan, gitu kan? Iya. Nah, makanya konsep dasarnya itu adalah blended learning. Jadi blended learning bukan hanya sekedar mencampur begitu. Online learning itu bukan hanya sekedar sharing online kan dari yang offline, bukan sekedar itu, tetapi memang ada langkah-langkah pembelajarannya yang itu memang sudah dikaji. Nah, makanya yang paling maksimal kita lakukan adalah blended itu tadi. Jadi ibaratnya kita tetap akan melaksanakan utamanya tetap pembelajaran tatap muka, tetapi untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas begitu ya, kita harus membutuhkan sumber belajar yang bersumber dari online itu tadi. Nah, sebetulnya ke sana. Nah, makanya kalau kita memang menolak atau melihat ada kekurangan pembelajaran online itu, ya memang iya, karena kajian dalam teknologi pembelajaran itu sebetulnya memang ya blended learning itu. Nah, makanya di masyarakat hal-hal yang semacam ini kan belum dipahami sepenuhnya. Betul. Sementara juga perubahan yang sedang terjadi juga tidak dipahami dan tidak dilihat itu sebagai sebuah arah menuju perubahan. Nah, makanya yang terjadi ya mungkin masalah-masalah itu ya, problem itu muncul gitu.
Nah, saya rasa pasca pandemi itu nanti kita baru akan bisa menemukan bentuk bagaimana model pembelajaran ya yang efektif dengan konsep blended learning itu tadi untuk generasi-generasi Z kita saat ini. Kita sekarang kan proses menguji coba, membuat konsep baru ke sana. Tapi harus dipahami bahwa itulah sebagai gambaran bagaimana pembelajaran ke depan itu akan seperti apa. Oke. Tantangannya sekarang semakin lebih menantang. Apalagi nanti untuk para santri ke depan ya Pak. Santri-santri generasi Z, generasi zilenial ke depan itu. Untuk ke depan kira-kira dengan hal apa sih Pak? Kira-kira untuk mempersiapkan para santri generasi Z ke depannya Pak? Iya. Bicara santri secara umum berarti ya. Ya, yang pertama tentu kalau sebagai santri hal utama yang harus kita lakukan adalah penguasaan yang mendalam terhadap khasanah keislaman. Itu menjadi pokoknya gitu ya. Karena itu menjadi yang paling dasar sebagai seorang santri. Terus yang kedua, saya rasa memang keterampilan penguasaan di bidang teknologi informasi itu juga menjadi salah satu kebutuhan untuk saat ini. Ya, kenapa? Karena konsep-konsep apapun ya di kita itu dengan adanya disrupsi teknologi itu kan ya pada akhirnya mau tidak mau kita harus masuk ke dalamnya. Bukan hanya sekedar menjadi konsumen tapi harusnya menjadi kreator juga. Maka misalnya guru gitu ya. Guru itu juga tidak sekarang posisinya bukan hanya sekedar orang yang menyampaikan materi tetapi juga konten kreator membuat konten-konten pembelajaran. Karena memang itu. Ini catatan saya kepada teman-teman mahasiswa biasanya. Gimana Pak? Kalau memang Anda nanti mau tetap menjadi guru, ya harus menjadi konten kreator. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan di dalam kelas itu sebetulnya sangat mudah didapatkan oleh anak-anak melalui media-media yang lain. Bisa jadi lebih menarik. Betul. Ya, bisa jadi lebih menarik, bisa diulang-ulang, kita bisa belajar kapanpun, belajar di mana saja. Nah, orang ke depan bisa jadi ngapain harus sulit-sulit ke sekolah kalau kita bisa belajar dari gadget. Iya. Nah, itu kenapa begitu? Makanya di posisi ini kalau kita tidak bermain di dalamnya, kalau guru-guru tidak menjadi konten kreator, nggak tahu, dalam bayangan saya kita akan ditinggalkan oleh anak-anak itu nanti. Suatu saat mungkin itu bisa Pak. Terkadang anak dengan ceramah guru ya kan. Iya. Lama-lama mereka bosan. Coba sekarang begini. Sekarang sudah banyak bermunculan platform pembelajaran digital. Iya, betul. Nah, itu dengan harga, dengan paket. Mereka bisa menjamin dengan satu paket dengan harga sekian itu akan menguasai ini. Dan hanya bisa dicapai dalam waktu yang relatif lebih singkat. Coba bayangkan, kita mendapatkan materi itu bisa kita pelajari secara mandiri. Kalau masih kurang kita ulang-ulang kembali. Ada video tutorialnya. Pembelajarannya disajikan dengan cara menarik. Anak-anak bisa belajar dari mana saja. Dengan sendirinya mereka akan belajar mandiri. Dan itu bisa. Betul. Bayangkan kita masih model kelas yang harus banyak aturan, sementara dengan simpel bisa gitu. Anak-anak pada akhirnya ngapain kan begitu? Ya, ngapain? Nah itu kalau dikatakan bukan pesaing, tapi itu adalah model anak-anak belajar yang akan datang di masa depan akan seperti itu. Tapi ada hal yang lain Pak, yang tidak bisa didapatkan dari virtual itu sendiri kan. Misalkan dari mereka dari sikapnya. Iya. Ya kan, ada hal-hal untuk ketika bertemu dengan ustadz atau gurunya langsung, kiainya langsung, kan hal itu yang tidak bisa kalau untuk anak-anak generasi Z saat ini ketika mereka hanya fokus di virtual saja atau secara online kan di situ. Iya. Kalau itu iya, maksudnya beginilah. Tadi saya sampaikan konsep kita itu memang baru sampai pada blended tadi tetap untuk tadi mengajarkan nilai, transfer nilai, sikap itu kan tetap harus dilakukan dengan tatap muka gitu ya.
Nah, tapi ya jangan kaget ketika nanti ada rumusan nilai itu sebetulnya seperti apa pada akhirnya Iya juga sih. akan berkembang gitu. Kita Iya. jangan mengukur dari diri kita saat ini, dari apa usia kita saat ini, tetapi anak-anak itu kesehariannya mereka mengenal dari situ, dari gadget gitu. Dan guru-guru sekarang pun harus mau belajar terus ya Pak, mau update. Oh iya, kalau itu Pasti di harus situ. lah ya. Iya. Nah, Kalau ini Pak, untuk meningkatkan cara berpikir anak secara high order thinking skill ini kan, salah satunya kan dengan cara apa? Ini ya kan, computational thinking ini ya Pak, Iya, dari situ iya. ya. Menyinggung hal itu sedikit Pak. Iya, iya. Jadi begini, seperti yang kami lakukan di sini ya saat ini ya di MTSN 1 PD ini tentang computational thinking gitu. Berbicara tentang ini kan sebetulnya kita memakai konsepnya orang teknologi informasi ya. Bagaimana cara berpikir secara komputasional. Jadi cara berpikir menyelesaikan masalah dengan tepat, dengan cepat begitu. Pada prinsipnya kan itu sebetulnya sesuai dengan prinsip-prinsip komputasi gitu. Nah, kemampuan seperti ini menjadi sangat penting untuk dikuasai oleh anak-anak kita saat ini. Kalau kita kembali kepada banyak sekali yang sudah disampaikan itu ya, ada 10 top skill abad 21 gitu. Di antaranya kan ya mampu berpikir kritis gitu kan, berpikir problem solving gitu. Ada programmer yang begitu-begitu. Itu adalah di antara 10 kemampuan utama di abad 21 ini. Nah, posisinya di situ ya. Kenapa demikian gitu ya? Dalam konsep pembelajaran itu, anak-anak sekarang itu belajar untuk mempelajari ilmu-ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang memang itu berangkat dari apa istilahnya ya, pengetahuan yang sifatnya sentris lah. Sentris begini, seolah-olah kita kan didesain mau kemana begitu, dunia kita mau mengarahnya kemana itu kan kita sudah tahu sebetulnya ya. Kita arahnya kemana, perubahan yang sedang terjadi ini mau kemana. Nah, disinilah posisi peserta didik kita sebetulnya. Mereka akan kemana? Nah, ini harus kita tahu. Ya. Harus kita tahu. Kalau kita tidak tahu itu ya sama saja kita akan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mereka butuhkan, dan sangat tidak menarik bagi anak-anak kita. Iya. Mereka tahu sesuai dengan kebutuhan mereka kan. Iya. Kita menyiapkannya itu semua ya. Betul. Nah, makanya computational thinking ini sebagai sebuah cara berpikir gitu ya. Cara berpikir ya harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Oke lah, kita bicara tentang PISA, bicara tentang Olimpiade, bicara tentang itu semuanya tahu bagaimana posisi negara kita di situ ya, bagaimana posisi anak-anak kita di level itu gitu. Nah, sekarang kan apa yang harus kita lakukan? Betul. Computational thinking ini menurut saya memang ini salah satu begitu ya, salah satu pendekatan, salah satu cara yang kita lakukan untuk tadi mengurai permasalahan kita yang ada sebetulnya apa, kemudian metode atau pendekatan yang paling praktis untuk kita lakukan untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan high order thinking skills ini. Arahnya ke sana sebetulnya. Dan ini pengembangan dari HOTS tersebut ya Pak? Di Iya. Melihat Pak, di Pati ini kan baru kali ini ya Pak ya, untuk pelatihan di computational thinking ini ya Pak ya. Iya. Kami di sini ditunjuk dari Kanwil Jawa Tengah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati ini sebagai pilot project. Harapannya sih di madrasah ini sebagai acuan nanti bisa membantu dan share dengan teman-teman yang lainnya di situ. Betul. Itu nanti. Nah, tidak hanya sekedar kita untuk diri kita sendiri, tapi kan untuk berbagi dengan yang lainnya. Iya. Nah, ini Pak. Iya. Saya rasa bagi saya sih ini saatnya madrasah untuk ini, Pak. betul membuktikan bahwa kita mampu. Ya, ini saatnya madrasah membuktikan bahwa kita juga mengikuti perkembangan yang ada. Bahkan bisa selangkah dua langkah lebih maju dari yang lain jika kita mau sebetulnya. Kenapa? Karena kita memiliki potensi yang luar biasa sebetulnya. Ya, potensi yang luar biasa, baik potensi dari kemampuan guru, potensi dari jumlah siswa kita, jumlah madrasah kita yang luar biasa itu. Ya, luar biasa. Nah, kalau saya membaca rencana strategis dari Kementerian Agama memang
saat ini kan tahun 2022 itu akan implementasi transformasi digital madrasah itu kan. Bagaimana konsep big data, kemudian artificial intelligence itu dan berpikir komputasional itu menjadi satu kesatuan, sehingga nanti apapun kebijakan yang ada di madrasah itu basisnya adalah pada big data itu tadi. Jadi bukan asal-asalan seperti ono gitu ya, Enggak. Ya, kita lakukan kan itu, tapi memang betul-betul berasal dari sebuah data-data yang dimiliki. Nah, saya rasa ini jalan yang baik lah, sebuah jalan yang terarah yang baik untuk menuju sebuah perubahan gitu. Toh buktinya juga sebetulnya madrasah tidak kalah kan, Tidak kalah dengan yang tidak lain. kalah ya, tidak kalah. Tidak Berani kalah dengan bersaing, yang lain. ya. Betul. Jadi dari prestasi baik siswa maupun gurunya, baik dari pengelolaan, banyak sekali madrasah-madrasah yang justru lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Oke. Terakhir Pak, pesan-pesan untuk para guru di MT Negeri 1 Pati ini dan Iya, gimana kalau saya pesan ke bapak-bapak hebat di sini itu tidak pesan lah ya begitu ya, tidak pesan. Saya rasa begini, masih sama seperti tadi begitu ya. Perubahan itu akan selalu terjadi. Ya, yang saat ini terjadi itu termasuk di dalamnya adalah perubahan dalam bidang pendidikan, dalam bidang pembelajaran. Nah, sehingga perubahan itu pada akhirnya juga akan menimbulkan hal-hal baru, terutama terkait dengan konsep belajar, konsep pembelajaran, terkait dengan gaya belajar anak-anak kita. Itu pasti berubah. Saya bisa mengatakan pasti begitu. Ya, anak-anak kita akan bisa lebih banyak mendapatkan sumber belajar yang tidak terbatas. Maka dalam konsep pendidikan itu kita saat ini maksudnya ke dalam konsep pedagogi kan, sudah tidak lagi pedagogi atau andragogi, tapi sudah masuk ke pedagogi. Jadi anak-anak itu yang akan memilih dan menentukan materi yang akan dipelajari dan sekaligus bagaimana cara mempelajari. Maka konsep guru sebagai fasilitator ya memang ini saatnya gitu. ini ya Pak ya, saatnya ya. Sebenarnya kita hanya memberikan menu kepada anak-anak itu, mereka bisa Anak biarkan memilih sendiri. Ya, memilih sendiri, teman di bawah bimbingan kita tentunya begitu ya. Itu ya. Oke, luar biasa obrolan kita di siang hari ini. Terima kasih Pak Agus sudah mampir di studio kami di MTs Negeri 1 Pati ini ya. Pak Didin. Kapan-kapan bisa mampir lagi ke sini. Insyaallah. Oke, nah pemirsa, inilah obrolan kami dengan Pak Agus Sakroni selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IPMAFA Pati ya. Kapan-kapan kita akan jumpa lagi ngobrol-ngobrol bareng di sini ya Pak ya. Semoga. Oke, terima kasih untuk para guru. Jangan lelah untuk selalu berubah karena saat ini adalah waktu tepat untuk kita berubah untuk anak-anak kita. Sekian dan kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.